Dulu ditalak suami langsung di depan pelakor pilihan mertua karena lebih kaya. 1 tahun kemudian ku buat mereka melarat setelah aku dinikahi pria kaya mapan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aroma melati yang lembut selalu mengingatkanku pada pernikahan kami 5 tahun lalu. Buket bunga putih yang Mas Bram berikan, dekorasi pelaminan yang elegan, bahkan wangi sabun mandi favoritnya. Dulu, aroma itu adalah simbol cinta dan kebahagiaan. Namun, sore itu, di ruang tamu rumah kita yang seharusnya menjadi saksi bisu kemesraan, aroma melati bercampur dengan parfum asing yang menusuk hidung, tajam dan menggoda. Sebuah pertanda pengkhianatan yang tak mungkin lagi disangkal. Namaku Divani. 5 tahun lalu, di usia 28 tahun, aku merasa telah memiliki segalanya. Suami yang mapan, rumah yang nyaman, dan karir yang mulai menanjak sebagai seorang marketing eksekutif di sebuah perusahaan swasta. Bram, suamiku, adalah seorang arsitek yang tengah naik daun. Kami adalah pasangan ideal di mata keluarga dan teman-teman. Senyum kami selalu merekah di setiap foto, dan impian tentang masa depan selalu kami rajut bersama di setiap malam. Namun, di balik fasad sempurna itu, retakan kecil mulai muncul tanpa kusadari. Bram mulai sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Telepon genggamnya selalu terkunci rapat. Tatapannya mulai menghindari mataku. Aku mencoba menepi segala prasangka buruk, berusaha percaya pada cinta yang selama ini kami bangun. Tapi naluri seorang wanita tak pernah salah. Sore itu, aku pulang lebih awal dari kantor, berniat memberikan kejutan kecil untuk Bram. Aku membawa serta brownies coklat kesukaannya dan sebotol anggur merah. Kunci rumah berputar perlahan di dalam lubangnya. Keheningan menyambutku, bukan kehangatan seperti biasanya. Langkahku terhenti di ambang pintu ruang tamu. Di sana, di sofa abu-abu yang menjadi saksi bisu banyak percakapan mesra kami, Bram duduk berdua dengan seorang wanita. Bukan rekan kerjanya yang pernah dia ceritakan. Wanita itu cantik dengan rambut tergerai dan gaun merah menyala yang tampak begitu kontras dengan kesunyian ruangan. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Tangan wanita itu menggenggam erat tangan Bram, dan senyum penuh kemenangan terukir jelas di bibirnya. Jantungku mencelos. Brownies di tanganku terasa seperti batu. Anggur merah seolah berubah menjadi racun. Aku berdiri membeku, tak mampu mengeluarkan suara. Sampai akhirnya, Bram mendongak dan matanya bertemu dengan mataku. Ekspresi terkejut dan panik bercampur di wajahnya. "Divani?" Lirihnya, melepaskan genggaman tangan wanita itu seolah tersengat listrik. Wanita itu menoleh, menatapku dengan tatapan meremehkan. "Jadi, ini istrimu?" katanya dengan nada sinis. Saat itu, rasa sakit yang luar biasa menghantamku. Bukan hanya pengkhianatan, tapi juga kenyataan bahwa aku telah dibodohi begitu lama. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Namun aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. "Ada yang bisa kujelaskan, Divani?" Bram mencoba mendekat, namun aku mundur selangkah. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Bram," ucapku dengan suara bergetar namun berusaha setegar mungkin. "Semuanya sudah jelas." Kemudian, tanpa diduga, tanpa ada pertengkaran hebat atau air mata yang tumpah saat itu, Bram mengucapkan kata-kata yang akan menghantuiku untuk waktu yang sangat lama. "Kalau begitu, kita selesai, Divani. Aku memilih Risa." Kata "selesai" itu bagai palu godam yang menghantam hatiku. Diucapkan begitu saja, di depan wanita yang menjadi penyebab kehancuran rumah tanggaku. Risa, nama yang bahkan belum pernah kudengar sebelumnya, kini berdiri di sana dengan senyum kemenangan yang semakin lebar.
Saat itu, aku merasa seluruh duniaku runtuh. 5 tahun kebersamaan, janji-janji suci, impian masa depan, semuanya hancur berkeping-keping dalam satu kalimat singkat. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu yang kini terasa begitu asing. Jejak parfum pengkhianatan itu seolah terus mengikutiku, menjadi aroma pahit yang akan selalu kuingat. Malam itu, aku tidur dengan hati hancur, namun dengan sebuah tekad yang mulai tumbuh. Aku harus bangkit. Aku tidak boleh membiarkan rasa sakit ini mengalahkanku. 5 tahun berlalu. Luka itu perlahan mengering, meskipun bekasnya masih terasa ngilu sesekali. Aku fokus pada karir, bekerja keras hingga akhirnya berhasil menduduki posisi manajer marketing di sebuah perusahaan e-commerce yang sedang berkembang pesat. Kehidupan baruku terasa lebih stabil dan terarah. Aku menikmati kebebasanku dan mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Bayangan Bram perlahan memudar, meski sesekali masih hadir dalam mimpi. Sampai sebuah pagi yang tak terduga, takdir kembali mempermainkanku dengan cara yang paling tak terduga. Mentari pagi menyusup malu-malu di antara celah gorden kantor, menciptakan garis-garis cahaya lembut di atas meja kerjaku. Rutinitas harianku selalu dimulai dengan ritual yang sama. Menyalakan komputer, menyesap aroma kopi hitam yang baru diseduh, dan memeriksa tumpukan email yang menanti. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Di sudut mejaku, tergeletak rapi setumpuk amplop coklat dari bagian sumber daya manusia, berkas-berkas lamaran kerja untuk berbagai posisi di perusahaan, termasuk beberapa untuk tim pemasaran dan yang mengejutkan, beberapa untuk posisi staf pendukung seperti pekerja kantor. Sebagai manajer pemasaran di Eglam, sebuah perusahaan niaga elektronik yang tengah menikmati puncak kejayaannya, aku memang memiliki wewenang untuk memberikan masukan dalam proses perekrutan, terutama untuk timku. Namun, kali ini, Pak Ridwan, kepala sumber daya manusia yang perfeksionis, meminta bantuanku untuk menyeleksi beberapa kandidat untuk posisi pekerja kantor, mengingat pertumbuhan perusahaan yang pesat membutuhkan penambahan staf di berbagai lini. Dengan cermat, aku mulai membuka satu persatu amplop itu. Setiap lembar kertas berisi harapan, ambisi, dan kebutuhan seseorang untuk mencari nafkah. Aku membaca dengan saksama latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, jika ada, dan surat lamaran yang terlampir. Ada lulusan baru yang penuh semangat, ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja, dan beberapa nama dengan pengalaman di bidang administrasi. Aku berusaha menjaga pikiran tetap jernih dan fokus pada kualifikasi yang dibutuhkan, mencoba mengesampingkan segala prasangka pribadi. Tiba saatnya tanganku meraih sebuah amplop yang terasa sedikit lebih berat dan kertasnya lebih tebal dari yang lain. Mataku tertuju pada sudut kiri atas amplop itu, tempat nama pengirim biasanya tercetak. Di sana, dengan huruf hitam yang tegas dan familiar, tertulis, Bramantio Adiputra. Napas terasa tercekat di tenggorokanku. Jantungku, yang tadinya berdetak tenang, tiba-tiba berdetak tidak karuan, seperti genderang yang dipukul bertubi-tubi. Bram? Nama itu bagai hantu dari masa lalu yang tiba-tiba muncul di tengah hari terik. Mantan suamiku? Bagaimana mungkin namanya bisa terselip di antara tumpukan kertas ini, di atas meja kerjaku, 5 tahun setelah perpisahan pahit itu? Rasa dingin yang menusuk tulang belakang menjalar ke seluruh tubuhku, kontras dengan kehangatan uap kopi yang masih mengepul di cangkirku. Tanganku yang memegang amplop itu gemetar tak terkendali, seolah amplop itu sendiri mengandung kejutan listrik yang tak terduga. Dengan gerakan lambat dan penuh keraguan, aku membalik amplop itu. Di bagian depan, di bawah nama pengirim, tertera jelas posisi yang dilamar, pekerja kantor. Otakku terasa kosong, seperti baru saja ditiup angin kencang. Seorang Bramantio Adiputra, seorang arsitek dengan gelar sarjana teknik yang dulu begitu membanggakan profesinya, yang selalu mengenakan kemeja mahal dan sepatu mengkilap, kini melamar sebagai seorang pekerja kantor, pekerjaan yang jauh di bawah kualifikasi dan status sosial yang dulu ia junjung tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 5 tahun terakhir ini? Kemana perginya Risa?
Wanita bergaun merah menyala yang dengan kejamnya merebutnya dariku di ruang tamu rumah kami? Apakah kehidupan bersamanya tidak seindah yang mereka bayangkan? Berbagai spekulasi liar mulai menari-nari di benakku. Apakah ini hanya sebuah kebetulan yang ironis? Atau inikah cara takdir mempermainkanku, mempertemukan kembali dua orang yang pernah berbagi hidup namun berpisah dengan luka yang mendalam? Mungkinkah Bram sedang mengalami kesulitan keuangan yang parah dan benar-benar membutuhkan pekerjaan apapun untuk bertahan hidup? Atau, adakah maksud tersembunyi di balik lamaran ini? Apakah ini cara halus baginya untuk kembali hadir dalam kehidupanku? Mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu, atau bahkan menggangguku? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gejolak emosi yang mulai menguasai diriku. Sebagai seorang profesional yang telah berhasil membangun karir dengan susah payah, aku tidak boleh membiarkan sentimen pribadi mengaburkan penilaianku. Aku harus melihat lamaran ini secara objektif, sama seperti berkas-berkas lainnya. Setiap kandidat berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Namun, hati nuraniku memberontak. Bayangan Bram saat mengucapkan kata talak yang menghancurkan di depan Risa kembali menyeruak dalam ingatan. Senyum kemenangan Risa, tatapan kosong Bram saat berpaling dariku, semua itu masih terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin sore. Bagaimana mungkin aku bisa bersikap netral dan adil terhadap pria yang pernah menghancurkan hatiku berkeping-keping? Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membuka surat lamaran dan membaca daftar riwayat hidup yang terlampir. Tulisan tangannya masih sama persis seperti yang kuingat, rapi dan terstruktur, mencerminkan kepribadiannya yang dulu perfeksionis. Daftar riwayat hidupnya mencantumkan riwayat pendidikannya yang gemilang dan pengalaman kerjanya sebagai arsitek di sebuah firma ternama sebelum kami menikah. Namun, setelah perceraian kami, catatan pekerjaannya menjadi samar. Ia sempat mencantumkan beberapa proyek kecil sebagai arsitek lepas. Namun dalam 2 tahun terakhir, tidak ada catatan pekerjaan yang signifikan. Sebuah jeda panjang yang mengundang banyak pertanyaan. Apa yang terjadi selama kurun waktu itu? Apakah karirnya meredup setelah bersamaku? Atau adakah alasan lain yang tidak tertulis di sana? Aku meletakkan kembali amplop coklat itu di atas meja dengan hati-hati, seolah menyentuh sebuah artefak kuno yang menyimpan kenangan pahit. Jari-jariku masih terasa dingin. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang curam, di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian dan potensi bahaya. Satu sisi diriku berteriak untuk menolak lamaran ini tanpa berpikir panjang. Sebuah bentuk pembalasan atas luka yang pernah kurasakan. Namun, sisi lain diriku yang lebih rasional dan mungkin sedikit penasaran bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Bram. Dan yang lebih penting, bisakah aku benar-benar mengabaikan kehadirannya begitu saja jika dia diterima bekerja di perusahaan yang sama denganku, di mana setiap hari kami mungkin akan berpapasan di lorong kantor atau bahkan berbagi ruang makan? Sepanjang hari itu, pekerjaanku terasa jauh lebih berat dan melelahkan dari biasanya. Pikiran tentang Bram terus-menerus mengganggu konsentrasiku. Aku mencoba untuk fokus pada rapat pemasaran yang membahas strategi promosi terbaru dan tenggat waktu laporan bulanan. Namun bayangan wajah Bram dengan tatapan yang sulit kubaca terus-menerus muncul di benakku, mengusik ketenanganku. Sore harinya, telepon di mejaku berdering. Nama Pak Ridwan tertera di layar. Dengan jantung berdebar, aku mengangkatnya. "Divani, saya ingin membahas beberapa kandidat untuk posisi pekerja kantor. Ada beberapa nama yang cukup menarik, salah satunya Bramantio Adiputra." Suara Pak Ridwan terdengar profesional dan tanpa beban. Sama sekali tidak menyadari badai emosi yang sedang berkecamuk di dalam diriku. "Oh ya, Pak?" jawabku, berusaha keras agar suaraku terdengar setenang mungkin, menyembunyikan keterkejutan dan kebingungan yang kurasakan. "Apa pendapat Bapak tentangnya?" Secara administrasi, dia memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Pengalamannya memang tidak relevan dengan posisi pekerja kantor, tapi dia terlihat sangat antusias dalam surat lamarannya dan menyatakan kesediaannya untuk belajar dengan cepat. "Bagaimana menurutmu, Divani? Apakah ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan?"
Tanya Pak Ridwan, tanpa sedikit pun curiga akan hubungan masa laluku dengan salah satu kandidatnya. Aku terdiam sejenak, menimbang setiap kata yang akan kuucapkan. Ini adalah kesempatan emas untuk menyampaikan keberatanku, untuk secara halus menyingkirkan kehadirannya dari perusahaan ini sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Namun, sekali lagi, ada sesuatu yang menahanku. Rasa ingin tahu yang besar tentang kehidupannya saat ini. Mungkin, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, masih tersisa setitik rasa iba terhadap pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Saya rasa kita perlu melihat hasil wawancaranya terlebih dahulu. Pak, jawabku akhirnya, memilih jalan tengah yang lebih aman. Bagaimana kesan Bapak saat mewawancarainya nanti? Dia dijadwalkan untuk wawancara besok pagi, jawab Pak Ridwan. Saya harap kamu bisa meluangkan waktu untuk ikut memberikan penilaian. Divani, pendapatmu sangat berharga. Baik, Pak, jawabku singkat, berusaha menyembunyikan kegugupan dalam suaraku. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Takdir benar-benar memiliki selera humor yang aneh dan terkadang kejam. Bertemu kembali dengan Bram setelah 5 tahun perpisahan yang menyakitkan saja sudah cukup mengejutkan. Sekarang, aku harus terlibat langsung dalam proses penerimaannya bekerja di perusahaan yang sama denganku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertemuan besok pagi pasti akan menjadi momen yang sangat canggung, penuh dengan emosi yang terpendam, dan mungkin saja membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Aku tidak tahu apa yang menantiku. Tapi firasatku mengatakan bahwa ini hanyalah awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Malam itu, tidurku tidak nyenyak. Bayangan wajah Bram silih berganti muncul di benakku. Ekspresi terkejutnya saat melihatku di ruang tamu 5 tahun lalu. Tatapan kosongnya saat mengucapkan talak, dan kini, pertanyaan besar tentang kehidupannya saat ini terus mengusik pikiranku. Aku terbangun dengan mata sembab dan perasaan campur aduk antara penasaran, cemas, dan sedikit rasa tidak rela. Pagi harinya, aku berusaha tampil profesional. Kemeja putih bersih, rok pensil hitam, dan riasan tipis di wajahku menjadi tameng untuk menyembunyikan kegelisahan yang kurasakan. Aku tiba di ruang rapat kecil tempat wawancara akan diadakan tepat waktu. Pak Ridwan sudah duduk di sana, meneliti beberapa berkas. Selamat pagi, Divani. Sapanya ramah. Terima kasih sudah bersedia bergabung dalam wawancara ini. Selamat pagi, Pak. Jawabku dengan senyum tipis. Tentu, Pak. Saya ingin memberikan penilaian yang objektif. Tak lama kemudian, seorang staf HRD mengantar masuk seorang pria. Seketika, seluruh oksigen di ruangan ini terasa menipis. Di ambang pintu berdiri Bramantio Adiputra. Penampilannya jauh berbeda dari Bram yang kukenal dulu. Kemeja yang dikenakannya terlihat sedikit lusuh dan tidak tergosok sempurna. Tidak ada lagi jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. Rambutnya masih tertata rapi, namun ada guratan lelah di sekitar matanya. Tatapannya tidak lagi setajam dulu, justru terlihat lebih sayu dan rapuh. Matanya bertemu dengan mataku hanya sekejap. Sebelum kemudian ia menunduk, menyapa Pak Ridwan dengan suara yang terdengar lebih rendah dari yang kuingat. Selamat pagi, Pak Ridwan. Selamat pagi, Mas Bram. Jawab Pak Ridwan dengan ramah, mengisyaratkan Bram untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Ini Ibu Divani, manajer pemasaran di perusahaan kita. Beliau juga akan ikut dalam proses wawancara ini. Bram mendongak sedikit, memberikan anggukan singkat ke arahku tanpa berani menatap mataku lebih lama. Selamat pagi, Ibu Divani. Selamat pagi, Mas Bram. Jawabku berusaha setenang mungkin, meskipun jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Suaraku terdengar lebih datar dari yang kuharapkan. Wawancara dimulai. Pak Ridwan mengajukan pertanyaan-pertanyaan standar mengenai pengalaman kerja, yang minim untuk posisi OB, motivasi melamar, dan kesediaan untuk belajar. Bram menjawab dengan sopan dan berusaha meyakinkan.
Ia mengatakan bahwa ia sedang mencari pekerjaan yang stabil dan tidak keberatan untuk memulai dari bawah. Ketika tiba giliranku untuk bertanya, aku merasa ada beban berat di dadaku. Aku berusaha menyusun pertanyaan yang profesional, mencoba mengabaikan masa lalu yang terjalin di antara kami. Mas Bram, aku memulai dengan suara yang kujaga tetap netral. Di CV Anda terlihat ada jeda yang cukup panjang dalam riwayat pekerjaan Anda setelah beberapa proyek freelance sebagai arsitek. Bisakah Anda jelaskan mengenai hal ini? Bram tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menarik napas sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. Setelah perceraian, Bu Divani, saya mengalami sedikit kesulitan. Saya mencoba untuk tetap bekerja di bidang arsitektur. Namun proyek yang saya dapatkan tidak terlalu banyak. Ada beberapa hal pribadi yang juga membuat saya kurang fokus. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, dan aku pun tidak mendesaknya. Pak Ridwan kemudian bertanya tentang ekspektasi gaji dan kesediaan Bram untuk bekerja dalam tim. Bram menjawab dengan rendah hati, mengatakan bahwa ia lebih mengutamakan kesempatan untuk bekerja dan belajar. Selama wawancara berlangsung, aku berusaha untuk tetap profesional, mencatat poin-poin penting dari jawaban Bram. Namun, sesekali mataku tak sengaja bertemu dengan matanya. Di sana, aku melihat bukan lagi tatapan angku seorang arsitek sukses, melainkan tatapan seorang pria yang tampak kalah dan penuh penyesalan. Ada kerinduan yang samar di matanya, atau mungkin itu hanya ilusiku. Suasana di ruangan itu terasa tegang dan canggung. Meskipun Pak Ridwan berusaha mencairkannya dengan beberapa candaan ringan. Aku bisa merasakan Bram sangat tidak nyaman dengan kehadiranku di sana. Ia lebih banyak menunduk dan menjawab pertanyaan dengan singkat. Setelah sekitar 30 menit, wawancara selesai. Pak Ridwan berterima kasih kepada Bram atas waktunya dan mengatakan bahwa hasilnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Bram berdiri, kembali menunduk singkat ke arah kami berdua, dan kemudian keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan. Pak Ridwan menatapku dengan ekspresi bertanya, "Bagaimana menurutmu, Divani? Kandidat yang cukup menarik, bukan? Meskipun latar belakangnya tidak sesuai, tapi dia terlihat sangat membutuhkan pekerjaan ini." Aku menghela napas panjang. "Ya, Pak. Saya setuju." Dia terlihat bersungguh-sungguh. Aku tidak menambahkan apapun tentang masa laluku dengan Bram. Itu adalah informasi pribadiku, dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk membagikannya dengan Pak Ridwan. "Baiklah," kata Pak Ridwan sambil mengangguk-angguk. "Saya akan mempertimbangkan hasil wawancara dari kandidat lain juga sebelum membuat keputusan. Terima kasih atas waktumu, Divani." "Sama-sama, Pak," jawabku sambil berdiri. Keluar dari ruang rapat, pikiranku kembali berkecamuk. Pertemuan singkat dengan Bram tadi meninggalkan kesan yang mendalam. Pria yang dulu begitu percaya diri dan penuh ambisi kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi padanya setelah kepergianku? Apakah Risa memberikannya kebahagiaan yang ia cari? Dan mengapa sekarang ia justru melamar pekerjaan sebagai OB di perusahaanku? Apakah ini benar-benar hanya karena kebutuhan ekonomi, atau ada alasan lain yang lebih rumit di baliknya? Aku tahu, keputusan untuk menerima atau menolak Bram bekerja di sini akan memiliki konsekuensi yang besar, tidak hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Setiap hari bertemu dengannya di kantor pasti akan membuka kembali luka lama dan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Namun, melihat kondisinya yang sekarang, ada sedikit rasa iba yang mulai tumbuh di hatiku. Apakah aku harus memberinya kesempatan kedua? Meskipun ia tidak pernah memberiku kesempatan untuk mempertahankan pernikahan kami dulu? Setelah wawancara selesai, aku berusaha keras untuk kembali fokus pada pekerjaanku. Namun, bayangan Bram dan tatapan sayunya terus menghantuiku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan laporan pemasaran, brainstorming ide kampanye terbaru, dan menjawab email yang menumpuk. Namun, di sela-sela kesibukan itu, pikiranku selalu kembali pada satu pertanyaan.
Apa yang sebenarnya terjadi pada Bram? Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar lebih lanjut mengenai hasil wawancara. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, berusaha meyakinkan diriku bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Pak Ridwan dan tim HRD. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku merasa gelisah. Ada bagian diriku yang ingin tahu lebih banyak, dan ada bagian lain yang takut dengan apa yang mungkin kutemukan. Suatu siang, saat aku sedang berjalan menuju ruang pantry untuk mengambil kopi, aku tak sengaja mendengar percakapan antara Bu Rini dari HRD dan seorang staf administrasi. Mereka berbicara dengan suara pelan, namun aku bisa menangkap beberapa kalimat yang membuat langkahku terhenti. Kasihan juga ya, Bu. Latar belakangnya arsitek, tapi melamar jadi OB. Katanya si usahanya bangkrut. Terus istrinya, maksud saya, mantan istrinya kerja di sini juga kan? Iya, Ibu Divani. Saya dengar mereka dulu menikah cukup lama. Pasti canggung ya kalau sampai diterima. Aku merasakan darahku berdesir mendengar percakapan itu. Jadi, gosip tentang Bram sudah mulai menyebar di kantor. Dan mereka tahu tentang masa laluku dengannya. Rasa malu dan tidak nyaman menyeruak dalam diriku. Aku mempercepat langkahku, pura-pura tidak mendengar apapun. Kembali ke ruanganku, aku duduk terdiam di kursi. Informasi yang kudengar tadi semakin menambah beban pikiranku. Jika Bram diterima bekerja di sini, bukan hanya aku yang akan merasa canggung, tapi juga seluruh kantor akan membicarakan masa lalu kami. Ini bisa menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Bram mungkin benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Kejatuhan seorang arsitek hingga melamar sebagai OB pasti bukan tanpa alasan. Apakah aku berhak menghakiminya atas kesalahan masa lalunya dan menutup pintu kesempatan baginya? Sore harinya, Pak Ridwan memanggilku ke ruangannya. Jantungku kembali berdebar kencang. Aku menduga ini tentang hasil wawancara. Divani, silakan duduk, katanya dengan senyum ramah. Saya ingin menyampaikan hasil dari proses rekrutmen untuk posisi OB. Aku duduk dengan tegang, menunggu kata-kata selanjutnya dari Pak Ridwan. Setelah mempertimbangkan semua kandidat, termasuk Mas Bramantio, kami memutuskan untuk menerimanya, lanjut Pak Ridwan. Aku terkejut. Meskipun dalam beberapa hari terakhir aku mulai mempertimbangkan kemungkinan ini, mendengar keputusan finalnya tetap membuatku sedikit terguncang. Kami melihat ada kemauan yang kuat darinya untuk bekerja dan belajar. Meskipun pengalamannya tidak relevan, kami percaya dengan bimbingan yang tepat, dia bisa menjadi aset yang baik untuk tim support, jelas Pak Ridwan. Dan jujur saja, Divani, ada sedikit pertimbangan sosial juga. Kami mendengar dia sedang mengalami masa sulit. Pak Ridwan tidak menyebutkan tentang masa laluku dengan Bram, dan aku pun tidak berniat untuk membahasnya. Baik, Pak, jawabku singkat, berusaha menyembunyikan berbagai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Dia akan mulai bekerja minggu depan. Saya harap kamu bisa memberikan dukungan dan bersikap profesional seperti biasa, Divani, kata Pak Ridwan sambil menatapku dengan tatapan penuh arti. Aku merasa ada sedikit penekanan pada kata profesional. Apakah Pak Ridwan sebenarnya tahu sesuatu tentang masa laluku dengan Bram? Atau itu hanya perasaanku saja? Tentu, Pak. Saya akan bersikap profesional, jawabku dengan tegas, mencoba meyakinkan diriku sendiri lebih dari Pak Ridwan. Setelah keluar dari ruangan Pak Ridwan, aku merasa seperti baru saja menerima sebuah bom waktu. Bram akan bekerja di sini, di perusahaan yang sama denganku. Kami akan berada di bawah atap yang sama setiap hari. Bagaimana aku harus menghadapinya? Bagaimana aku harus bersikap? Keesokan harinya, saat aku sedang memeriksa laporan di ruanganku, tiba-tiba pintu terbuka tanpa diketuk. Aku mendongak dan melihat Bram berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan seragam OB perusahaan yang tampak kebesaran di tubuhnya. Di tangannya, ia membawa lap dan cairan pembersih. Maaf, Bu Divani,
Saya hanya ingin membersihkan meja dan ruangan, katanya dengan suara pelan, menundukkan kepalanya. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna pemandangan di depanku. Bram, mantan suamiku, kini berdiri di ruang kerjaku sebagai seorang OB. Situasi ini terasa begitu surreal dan ironis. Oh silakan, Mas Bram, jawabku akhirnya, berusaha mengendalikan keterkejutan dalam suaraku. Bram masuk dan mulai membersihkan mejaku dengan gerakan canggung. Aku bisa merasakan kehadirannya yang membuatku tidak nyaman. Aroma parfumnya yang dulu ku kenal samar-samar tercium bercampur dengan bau cairan pembersih yang menyengat. Saat ia sedang mengelap permukaan meja, tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku. Sentuhan singkat itu mengirimkan kejutan kecil ke seluruh tubuhku. Kami berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa canggung, penyesalan, dan mungkin juga sedikit kerinduan yang tersirat di mata Bram. Namun, aku segera menarik tanganku dan mengalihkan pandanganku. Terima kasih, Mas Bram, ucapku dingin setelah ia selesai membersihkan mejaku. Sama-sama, Bu Divani, jawabnya lirih sebelum bergegas keluar dari ruanganku. Setelah ia pergi, aku menghela napas panjang. Pertemuan singkat itu terasa begitu intens dan meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kehadiran Bram di kantor ini jelas akan menjadi sumber konflik dan ketegangan yang berkelanjutan. Aku harus bersiap untuk menghadapi babak baru dalam hidupku. Babak yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Minggu pertama Bram bekerja di Eglam terasa bagaikan kabut tebal yang menyelimuti atmosfer kantor, khususnya di area tempat aku bekerja. Setiap kali tanpa sengaja kami berpapasan di lorong yang ramai oleh lalu lalang karyawan, atau bahkan hanya bertukar pandang dari kejauhan, sebuah gelombang kecanggungan tak terhindarkan langsung menyebar. Bram selalu menjadi pihak yang pertama menundukkan kepala, seolah berusaha menghilang di balik seragam OB perusahaan yang tampak sedikit kedodoran di tubuhnya. Sapaannya selalu lirih, hampir seperti bisikan, "Selamat pagi, Bu Divani," atau "Selamat siang, Bu Divani," tanpa pernah berani menatap mataku lebih dari sekilas, seolah takut akan kilatan amarah atau tatapan dingin yang mungkin terpancar dari mataku. Aku pun selalu menjawab singkat, seperlunya, dan berusaha secepat mungkin untuk menjauh, menciptakan jarak fisik dan emosional di antara kami. Kehadirannya sebagai seorang pekerja kantor, dengan latar belakang seorang arsitek, tentu saja tidak luput dari perhatian para karyawan. Terutama bagi mereka yang mengetahui sedikit tentang masa lalu kami, entah dari gosip yang beredar atau mungkin dari cerita yang pernah kubagikan dengan beberapa teman dekat di kantor. Aku bisa merasakan tatapan ingin tahu yang tertuju padaku setiap kali Bram terlihat di sekitar area kerjaku. Bisikan-bisikan pelan di belakang punggungku seolah menjadi musik latar yang konstan. Aku berusaha keras untuk memasang wajah profesional, berjalan tegak, dan tidak menghiraukan semua itu. Namun, di balik topeng ketenangan itu, jauh di lubuk hatiku, aku merasa sangat tidak nyaman dan terganggu. Rasanya seperti masa lalu yang sudah kukubur rapat tiba-tiba bangkit kembali dan menghantuiku di tempat kerjaku sendiri. Ironisnya, di tengah rasa tidak nyaman itu, muncul pula perasaan lain yang sulit kujelaskan. Melihat Bram dalam seragam OB yang sederhana, melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang jauh dari citra arsitek yang dulu melekat padanya, menimbulkan semacam rasa iba yang aneh dan tak terduga. Pria yang dulu begitu berwibawa, dengan ide-ide brilian dan terbiasa memberikan perintah kepada para pekerja bangunan, kini harus membersihkan sisa-sisa kopi di meja rapat, mengelap debu di rak-rak arsip, dan mengangkut tumpukan berkas dari satu departemen ke departemen lain. Kejatuhannya terasa begitu drastis. Sebuah kontras yang mencolok dengan kehidupan mapan yang pernah ia jalani bersamaku. Suatu sore yang sibuk, aku harus memindahkan beberapa kotak besar berisi materi promosi baru dari gudang ke ruang rapat di lantai bawah. Staf marketing yang lain sudah pulang, dan aku sedang diburu waktu untuk mempersiapkan diri sebelum rapat penting dengan klien dari luar kota. Kotak-kotak itu ternyata lebih berat dari yang kukira, dan aku bersusah payah menyeretnya keluar dari ruanganku. Tepat ketika aku hampir kehilangan keseimbangan di dekat pintu lift, tiba-tiba Bram muncul di hadapanku,
seolah datang dari antah berantah. "Biar saya bantu, Bu Divani," ucapnya tanpa menatapku. Suaranya datar namun menawarkan bantuan dengan tulus. Tanpa menunggu jawabanku, ia langsung mengambil alih sebagian kotak dari tanganku, meringankan beban yang kurasakan. Aku terkejut dengan kehadirannya yang tiba-tiba dan sedikit ragu untuk menerima bantuannya. "Tidak usah, Mas Bram. Saya bisa sendiri," jawabku sedikit kaku, berusaha mempertahankan jarak. "Tidak apa-apa, Bu. Ini memang salah satu tugas pekerjaan saya," balasnya dengan nada yang tidak terbantahkan, tetap memanggul kotak-kotak itu bersamaku. Kami berjalan dalam diam menuju lift. Suasana di dalam ruang sempit itu terasa sangat canggung, dipenuhi oleh keheningan yang berat. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang sesekali mencuri pandang ke arahku dari sudut matanya. Namun aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak membalas tatapannya, fokus pada tombol lantai yang akan kami tuju. Sesampainya di ruang rapat di lantai bawah, Bram dengan sigap meletakkan kotak-kotak itu di atas meja yang telah disiapkan. "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya lagi, masih tanpa berani menatap langsung ke arahku. Aku menggelengkan kepala pelan. "Tidak, terima kasih banyak, Mas Bram. Anda sudah sangat membantu." Ia mengangguk singkat sebagai jawaban dan segera berbalik badan, keluar dari ruangan dengan langkah yang terasa sedikit tergesa-gesa. Setelah pintu tertutup di belakangnya, aku menghela napas panjang. Bantuan kecil yang ia berikan terasa begitu ambigu, syarat dengan makna yang sulit kutafsirkan. Apakah itu hanya bentuk profesionalisme seorang pekerja kantor yang melakukan tugasnya? Atau adakah maksud lain yang tersembunyi di baliknya? Apakah ia mencoba untuk menunjukkan itikat baik padaku setelah semua luka yang pernah ia torehkan? Sejak kejadian di dekat lift itu, interaksi kami di kantor menjadi sedikit lebih sering. Meskipun tetap terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Setiap pagi, saat aku tiba di ruanganku, aku mendapati mejaku sudah bersih dan rapi, hasil kerjanya. Terkadang, staf lain akan memintanya untuk mengantarkan dokumen penting ke ruanganku atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan dari sini. Setiap interaksi singkat itu selalu diwarnai dengan kecanggungan yang sama, tatapan yang saling menghindari, dan percakapan seperlunya. Namun, ada satu kejadian kecil beberapa hari kemudian yang membuatku benar-benar terkejut dan sedikit mengubah pandanganku terhadap Bram. Saat itu, aku sedang dilanda kepanikan karena tidak bisa menemukan sebuah dokumen kontrak penting di antara tumpukan berkas yang menggunung di mejaku. Aku sudah mencari ke setiap sudut ruangan, membongkar semua laci, namun dokumen berwarna biru dengan logo perusahaan di pojok kiri atas itu seolah lenyap tanpa jejak. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku karena dokumen itu sangat krusial untuk presentasi penting dengan calon investor besok pagi. Tiba-tiba, Bram yang sedang membersihkan rak buku di dekat mejaku, sambil mengelap debu dengan kain lapnya, bertanya dengan nada ragu dan pelan, "Permisi, Bu Divani, apakah Ibu sedang mencari dokumen berwarna biru dengan logo perusahaan di pojok kiri atas?" Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang mengacak-acak tumpukan kertas, dan menatapnya dengan ekspresi heran bercampur harapan. "Ya, benar sekali. Bagaimana Mas Bram tahu?" Saya tidak sengaja melihatnya terjatuh di belakang lemari arsip kemarin sore, Bu, saat saya sedang membersihkan area sana. Karena saya tidak tahu itu dokumen penting milik siapa, saya meletakkannya di atas meja Bapak Anton dari bagian keuangan agar tidak hilang. Jelasnya tanpa menatapku, tetap fokus pada pekerjaannya. Aku merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa menghantamku. Bagaimana bisa ia, seorang pekerja kantor yang baru bekerja beberapa hari, justru lebih memperhatikan detail dan kerapian di ruanganku daripada aku sendiri yang sudah bekerja di sini bertahun-tahun? Aku segera menghubungi Anton di bagian keuangan, dan benar saja, dokumen yang kucari-cari itu ada di mejanya. Setelah dokumen penting itu kembali ke tanganku dengan selamat, aku menghampiri Bram yang sedang membersihkan jendela besar di ruanganku. "Mas Bram, terima kasih banyak. Anda benar-benar sangat membantu saya." Ucapanku tulus dari lubuk hati. Ia menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengelap kaca dan menoleh ke arahku sejenak.
Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di sini, aku melihat sedikit senyum tipis menghiasi bibirnya. Sama-sama, Bu Divani. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin. Meskipun interaksi kami masih terasa canggung dan dipenuhi oleh sisa-sisa masa lalu yang pahit, kejadian kecil ini berhasil menorehkan kesan yang berbeda di hatiku. Di balik penampilannya yang merendah dan tatapan yang selalu menghindari, ternyata ia masih memiliki perhatian terhadap sekitarnya, bahkan terhadap detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Atau mungkin, ia hanya berusaha untuk bersikap profesional dan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, tanpa ada maksud tersembunyi. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung di benakku seperti awan gelap yang siap menurunkan hujan. Apa sebenarnya yang ia inginkan dengan bekerja di sini, di perusahaan yang sama denganku? Apakah ini benar-benar hanya semata-mata karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, atau adakah tujuan lain yang lebih rumit dan mungkin saja berhubungan dengan masa lalu kami yang belum sepenuhnya selesai? Dan yang paling membingungkan, bagaimana seharusnya aku bersikap terhadapnya di tengah situasi yang begitu rumit dan penuh dengan potensi konflik ini? Setelah insiden kecil dengan dokumen yang hilang dan berhasil ditemukan oleh Bram, sebuah pergeseran halus mulai terjadi dalam diriku. Lapisan es dingin yang selama ini membentengi hatiku terhadap Bram perlahan mencair, menyisakan genangan rasa ingin tahu yang semakin kuat dan tak tertahankan. Pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupannya setelah perceraian kami mulai bermunculan dan menggerogoti pikiranku siang dan malam. Apakah Risa benar-benar memberikannya kebahagiaan abadi seperti yang ia impikan dulu? Mengapa seorang arsitek berbakat dan penuh ambisi seperti dirinya kini harus merendahkan diri bekerja sebagai seorang pekerja kantor di perusahaanku? Aku mencoba mencari jejak kehidupan Bram di dunia maya, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang telah terjadi padanya selama 5 tahun terakhir. Namun, usahaku sia-sia. Akun media sosialnya tampak tidak aktif. Bahkan beberapa di antaranya seolah sudah dihapus dari peredaran. Aku tidak lagi memiliki kontak dengan teman-teman dekatnya dulu, dan rasanya terlalu canggung dan membuka luka lama jika aku harus bertanya kepada teman-teman lamanya yang masih berhubungan denganku. Aku merasa terisolasi dalam keingintahuanku, hanya berbekal potongan-potongan kenangan masa lalu dan teka-teki masa kini. Suatu malam yang sunyi, saat aku sedang menikmati makan malam sederhana di apartemenku bersama Maya, sahabat karibku sejak kuliah, aku akhirnya tidak mampu lagi memendam rasa penasaranku. Aku menceritakan semua tentang Bram yang tiba-tiba muncul kembali dalam hidupku sebagai seorang OB di kantor yang sama. Maya, yang selalu menjadi sandaranku dan saksi bisu betapa hancurnya aku saat perceraian 5 tahun lalu, menunjukkan ekspresi terkejut bercampur tidak percaya. Kamu tidak bercanda kan, Div? Bram mantan suamimu jadi OB di kantormu. Maya menatapku dengan mata lebar, seolah aku baru saja menceritakan adegan dari sebuah sinetron murahan. Aku mengangguk lesu, mengaduk-aduk makananku tanpa selera. Sayangnya, ini bukan lelucon, Mei. Awalnya aku benar-benar kaget dan marah. Tapi semakin hari, aku jadi semakin penasaran. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini. Seorang arsitek dengan latar belakang pendidikan dan karir yang bagus tidak mungkin tiba-tiba melamar pekerjaan rendahan tanpa alasan yang sangat kuat. Maya menatapku dengan hati-hati, membaca setiap perubahan ekspresi di wajahku. Div, jangan bilang kamu mulai merasa iba padanya. Ingat dengan jelas apa yang dia lakukan padamu dulu? Pengkhianatan itu, kata-kata talak yang menusuk hati di depan wanita lain, jangan sampai kamu melupakan rasa sakit itu. Aku tahu, Mei, jawabku jujur, menghela napas panjang. Aku tidak pernah membenarkan perbuatannya dulu. Luka itu masih membekas, meskipun sudah tidak sesakit dulu. Tapi melihat kondisinya sekarang, entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Ada cerita yang belum terungkap. Seorang arsitek tidak mungkin tiba-tiba melamar jadi OB tanpa alasan yang sangat mendasar. Mungkin saja dia memang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Div, Risa kan, dulu dia memang terlihat materialistis. Celetuk Maya, yang memang sejak awal tidak pernah menyukai Risa dan selalu mendukungku. Mungkin saja,
jawabku dengan nada ragu, pandanganku menerawang. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku merasa ada kepingan informasi yang hilang. Beberapa hari kemudian, takdir seolah memberiku sedikit celah untuk mengintip masa lalu Bram. Aku secara tidak sengaja bertemu dengan Bu Sita, seorang staf senior di bagian keuangan yang sudah bekerja di perusahaan kami jauh sebelum aku bergabung. Bu Sita dikenal di kalangan karyawan sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki jaringan informasi yang luas di seluruh penjuru kantor. Ia tahu hampir semua hal tentang semua orang, meskipun terkadang bumbunya lebih banyak daripada fakta sebenarnya. Saat kami sedang mengantri di depan mesin fotokopi yang sedang ramai, Bu Sita tiba-tiba mendekatiku dan berbisik pelan, seolah sedang membocorkan rahasia negara. "Divani, kamu tahu tidak si OB baru itu? Bramantio, kan?" Aku mengangguk singkat, berusaha menjaga ekspresiku tetap netral dan tidak menunjukkan ketertarikan yang berlebihan. "Dulu katanya arsitek hebat ya? Sayang sekali nasibnya sekarang," lanjut Bu Sita dengan nada prihatin yang dibuat-buat. "Saya dengar dari Pak Anton, dia cerita kalau Bram itu punya utang banyak. Usahanya bangkrut total, katanya. Istrinya, maksud saya, mantan istrinya yang sekarang kabarnya juga meninggalkannya." Aku terkejut mendengar informasi itu. Risa meninggalkannya? Jadi, Bram tidak mendapatkan kebahagiaan abadi dengan pilihannya dulu? Sebuah gelombang rasa kasihan yang tadinya hanya setitik kecil, kini mulai tumbuh lebih besar dan memenuhi hatiku. Ironisnya, aku seharusnya merasa puas mendengar kabar buruk tentang wanita yang telah merebut Bram dariku. Namun yang kurasakan justru empati terhadap mantan suamiku. Aku tahu betul bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan, dan betapa sulitnya membangun kembali hidup dari puing-puing masa lalu. "Meninggalkannya kenapa, Bu?" tanyaku, berusaha terdengar santai dan tidak terlalu ingin tahu. Bu Sita mengangkat bahunya dengan ekspresi misterius. "Kurang tahu persisnya detailnya. Tapi dengar-dengar sih, si perempuan itu tidak tahan dengan kesulitan ekonomi yang dialami Bram setelah usahanya gagal. Ya namanya juga dulu kan maunya senang-senang saja, tidak mau susah." Informasi dari Bu Sita itu bagaikan kepingan puzzle yang perlahan mulai menyusun sebuah gambaran yang lebih jelas tentang kondisi Bram saat ini. Ternyata, kejatuhannya jauh lebih dalam dan menyakitkan dari yang kubayangkan. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan status sosialnya, tetapi juga wanita yang dulu ia pilih untuk menggantikanku. Meskipun ada secuil rasa keadilan yang muncul dalam diriku mendengar kabar buruk tentang Risa, rasa kasihan terhadap Bram justru mendominasi. Aku tahu betul betapa pedihnya ditinggalkan dan betapa beratnya perjuangan untuk membangun kembali kepercayaan dan harapan setelah pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Kepala HRD, Pak Ridwan, memintaku untuk memberikan feedback mengenai kinerja Bram selama minggu pertamanya bekerja. Dengan berusaha seobjektif mungkin, aku memberikan penilaian yang positif, mengakui bahwa Bram bekerja dengan baik, menunjukkan inisiatif, dan memiliki kemauan yang kuat untuk belajar hal-hal baru. Aku sama sekali tidak menyinggung tentang masa lalu kami atau informasi yang kudapatkan dari Bu Sita. Namun, setelah pertemuan dengan Pak Ridwan itu, aku merasa semakin terjebak dalam dilema moral yang rumit. Haruskah aku mengabaikan masa lalu yang menyakitkan dan memperlakukan Bram seperti karyawan lainnya, tanpa ada sentimen pribadi? Atau haruskah aku mencoba untuk berbicara dengannya secara pribadi, mencari tahu kebenaran yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya selama ini? Rasa ingin tahu terus menggerogoti diriku, semakin kuat dari hari ke hari. Aku merasa ada semacam urusan yang belum selesai di antara kami, sebuah bab dalam hidupku yang belum tertutup sepenuhnya. Mungkin ini adalah kesempatan langka untuk akhirnya mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Atau mungkin, ini justru akan membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh dan menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku merasa perlu mengetahui lebih banyak tentang Bram, bukan karena aku masih memiliki perasaan romantis terhadapnya,
Tetapi karena aku ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana aku harus bersikap di tengah situasi yang begitu rumit dan penuh dengan potensi konflik ini, aku mulai merencanakan untuk mencari kesempatan berbicara dengannya di luar jam kerja kantor, di tempat yang lebih netral dan tidak terlalu formal. Aku ingin mendengar ceritanya langsung dari mulutnya, tanpa ada kecanggungan suasana kantor yang menghalangi dan tanpa ada bisikan-bisikan gosip dari karyawan lain. Aku merasa berhak untuk mengetahui kebenaran, dan mungkin, dengan memahami masa lalunya saat ini, aku bisa menemukan kedamaian untuk masa depanku sendiri. Setelah berhari-hari bergumul dengan rasa ingin tahu dan sedikit rasa iba yang mulai tumbuh, aku akhirnya memberanikan diri untuk mengambil langkah yang terasa begitu besar dan berisiko. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, aku membuka aplikasi pesan singkat di ponselku dan mencari nama Bramantio Adiputra di daftar kontak karyawan perusahaan. Jantungku berdebar kencang seiring dengan setiap huruf yang kutekan, berusaha menyusun kata-kata yang sesingkat, senetral, dan seprofesional mungkin agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah. Mas Bram, ini Divani. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Jika Anda tidak keberatan meluangkan sedikit waktu, mungkin kita bisa bertemu sebentar setelah jam kerja selesai? Setelah membaca ulang pesanku beberapa kali untuk memastikan tidak ada nada emosional yang terselip, aku akhirnya menekan tombol kirim dengan napas tertahan. Beberapa menit berikutnya terasa seperti berjam-jam yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Aku terus memeriksa ponselku, berharap segera mendapatkan balasan. Akhirnya, layar ponselku menyala, menampilkan notifikasi pesan dari nomor Bram. Baik, Bu Divani. Kapan dan di mana? Sebuah embusan napas lega lolos dari bibirku. Ia bersedia bertemu. Setidaknya, ia tidak menolak permintaanku. Dengan cepat, aku membalas pesannya. Bagaimana kalau di kedai kopi senja, yang letaknya tidak jauh dari kantor? Sekitar pukul 6 sore. Tak lama kemudian, balasan kembali muncul. Baik, Bu. Saya akan ke sana. Sore itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku dengan tergesa-gesa, aku bergegas menuju kedai kopi senja. Tempat itu cukup ramai oleh para pekerja kantoran yang ingin bersantai setelah seharian beraktivitas. Namun kedai itu memiliki beberapa sudut yang cukup tenang dan privat. Aku memilih meja kecil di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan, berharap pemandangan senja di luar bisa sedikit mengurangi ketegangan dan kecanggungan yang kurasakan menjelang pertemuan ini. Tepat pukul 6 sore, Bram tiba. Penampilannya masih sama seperti di kantor, mengenakan seragam OB perusahaan yang tampak sedikit kusut dan kurang pas di tubuhnya. Ia terlihat ragu-ragu sejenak saat melihatku duduk di salah satu meja, seolah tidak yakin apakah ia sudah datang ke tempat yang benar, atau apakah ia harus menghampiriku. Selamat sore, Bu Divani. Sapanya dengan suara pelan, raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit kekhawatiran. Selamat sore, Mas Bram. Silakan duduk. Jawabku dengan senyum tipis yang kuusahakan terlihat ramah namun tetap menjaga jarak profesional. Aku mengisyaratkan kursi di hadapanku. Bram menarik kursi dan duduk dengan canggung. Keheningan yang berat menyelimuti kami beberapa saat, hanya dipecah oleh suara bising dari percakapan pengunjung lain, bunyi gesekan kursi, dan denting lembut cangkir kopi. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang sesekali mencuri pandang ke arahku, seolah sedang mencari tahu apa yang sebenarnya ingin kubicarakan. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk membuka pembicaraan, memecah keheningan yang semakin menyesakan. Mas Bram, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bertemu. Saya hanya ingin berbicara sedikit mengenai situasi di kantor dan beberapa hal lainnya. Aku mencoba menyampaikan maksudku dengan hati-hati, tidak ingin membuatnya merasa terintimidasi atau dihakimi. Bram menundukkan kepala, kedua tangannya memainkan ujung seragamnya yang terlihat tidak nyaman. Saya mengerti, Bu. Kalau ada hal yang tidak berkenan dengan kinerja saya selama ini, mohon disampaikan saja. Saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Nada suaranya terdengar defensif dan penuh antisipasi. Bukan itu maksud saya sama sekali, Mas Bram.
jawabku dengan lembut, berusaha menepis kekhawatirannya. Saya justru ingin mengatakan bahwa Anda bekerja dengan baik selama ini. Saya menghargai inisiatif dan bantuan Anda beberapa waktu lalu, terutama saat saya kehilangan dokumen penting itu. Bram mendongak sedikit, tampak terkejut mendengar pujian dariku. Oh, terima kasih, Bu. Ada sedikit kebingungan dan kelegaan dalam ekspresinya. Saya juga tidak sengaja mendengar beberapa hal. Lanjutku dengan hati-hati, meraba-raba kata-kata yang tepat agar tidak terdengar seperti sedang menginterogasinya. Tentang kehidupan Anda setelah kita berpisah. Beberapa informasi dari rekan kantor. Raut wajah Bram seketika berubah menjadi lebih suram dan tertutup. Ia tampak sangat tidak nyaman dan sedikit tegang mendengar arah pembicaraanku. Saya tidak yakin apa saja yang sudah Anda dengar, Bu. Bu Sita dari bagian keuangan, beliau tidak sengaja bercerita kepada saya. Jelasku, mencoba menenangkan reaksinya. Tentang usaha Anda yang mengalami kebangkrutan dan tentang Risa. Bram menghela napas panjang. Sebuah hembusan yang syarat dengan kepedihan dan kelelahan. Ia kembali menundukkan kepalanya, seolah tidak sanggup menatapku. Ya, itu benar, Bu. Setelah kita berpisah, saya menikah dengan Risa. Awalnya, semuanya terasa indah dan sempurna seperti yang saya harapkan dulu. Tapi ternyata, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kami tidak memiliki fondasi yang kuat. Ia terdiam sejenak, suaranya tercekat. Aku menunggu dengan sabar, memberikan kesempatan padanya untuk mengumpulkan kembali keberanian dan melanjutkan ceritanya jika ia mau. Aku bisa merasakan beban berat penyesalan dan kesedihan yang ia pikul di pundaknya. Usaha arsitektur saya mulai mengalami kesulitan beberapa tahun setelah kami menikah. Proyek yang saya dapatkan semakin sedikit, persaingan semakin ketat, dan akhirnya saya terlilit utang yang cukup besar. Risa, dia tidak terbiasa dengan kehidupan yang sulit dan penuh ketidakpastian. Kami sering bertengkar hebat karena masalah keuangan yang semakin memburuk. Sampai akhirnya ia pergi, meninggalkan saya begitu saja, saat saya sedang benar-benar terpuruk. Suaranya terdengar getir, penuh dengan kekecewaan dan penyesalan atas pilihan yang pernah ia buat. Saya turut prihatin dengan apa yang Anda alami, Mas Bram. Ucapku tulus, merasakan sedikit empati meskipun luka lama masih terasa perih. Bram mendongak dan menatapku untuk pertama kalinya dengan tatapan yang lebih lama dan intens. Ada kesedihan yang mendalam dan rasa malu yang terpancar jelas dari matanya. Terima kasih, Bu Divani. Saya tahu dulu saya sudah sangat menyakiti Anda. Saya tidak mengharapkan Anda untuk mengerti atau apalagi memaafkan saya atas semua yang terjadi. Tapi, saya benar-benar sedang berada di titik terendah dalam hidup saya saat ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu, mengapa Anda melamar pekerjaan sebagai OB di perusahaan saya, Mas Bram? Tanyaku akhirnya, memberanikan diri mengungkapkan rasa penasaranku yang utama dan paling mengganggu. Anda seorang arsitek yang kompeten. Pasti ada pekerjaan lain di bidang yang sama yang lebih sesuai dengan keahlian dan pengalaman Anda. Bram menghela napas lagi. Kali ini terdengar lebih berat dan putus asa. Saya sudah mencoba berbagai cara, Bu. Mencari pekerjaan di bidang arsitektur sangat sulit saat ini. Apalagi dengan kondisi saya yang sedang tidak baik secara finansial dan mental. Saya membutuhkan pekerjaan apapun untuk bisa bertahan hidup. Untuk membayar utang-utang saya yang semakin menumpuk. Dan, saya tahu ini mungkin terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi saya merasa ini adalah salah satu cara saya untuk setidaknya mencoba menebus kesalahan saya di masa lalu, meskipun saya tahu itu tidak akan pernah cukup. Aku mengerutkan kening, mencoba memahami maksud tersirat dari perkataannya. Menebus kesalahan? Dengan bekerja sebagai OB di perusahaan saya? Ya, Bu, jawab Bram dengan suara lirih, menundukkan kembali kepalanya. Saya tahu, apa yang saya lakukan dulu tidak bisa dimaafkan dan mungkin akan menghantui kita berdua selamanya. Tapi dengan bekerja di sini, saya berharap bisa menunjukkan kepada Anda bahwa saya sudah berubah.
bahwa saya tidak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu, pria yang angkuh dan tidak menghargai Anda. Aku terdiam cukup lama, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Bram. Apakah ia benar-benar tulus dengan pengakuannya? Atau ini hanya taktik lain baginya untuk kembali hadir dalam hidupku dan mungkin saja menggangguku lagi? Rasa curiga dan kehati-hatian masih kuat menyelimuti hatiku. Mas Bram, kataku akhirnya, setelah mengumpulkan kembali ketenanganku, saya menghargai kejujuran Anda dan keberanian Anda untuk menceritakan semua ini. Tapi, bekerja di sini, di perusahaan yang sama dengan saya, tidak akan secara otomatis mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Luka yang Anda torehkan akan selalu ada dalam ingatan saya. Saya bisa berusaha untuk bersikap profesional di kantor dan memperlakukan Anda sebagaimana mestinya seorang karyawan. Tapi, saya tidak yakin apakah saya bisa melupakan semuanya begitu saja dan membangun kembali hubungan yang baik dengan Anda. Saya mengerti sepenuhnya, Bu, jawab Bram dengan nada penuh penyesalan dan tanpa sedikit pun membantah. Saya tidak mengharapkan Anda untuk melupakan semua rasa sakit yang telah saya sebabkan. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup ini, meskipun bukan lagi sebagai suami Anda. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Pertemuan singkat di kedai kopi itu berakhir dengan banyak pertanyaan yang masih menggantung di udara dan belum terjawab sepenuhnya. Aku mendapatkan sedikit gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan Bram saat ini dan alasan dibalik keputusannya untuk bekerja di perusahaanku. Namun, aku masih belum sepenuhnya yakin dengan motif sebenarnya dan bagaimana aku harus menanggapi situasi yang rumit ini. Satu hal yang pasti, kehadiran Bram akan terus menjadi sumber konflik internal dan eksternal dalam hidupku, dan aku harus bersiap untuk menghadapi babak baru yang penuh dengan ketidakpastian. Setelah pertemuan di kedai kopi itu, ada sesuatu yang bergeser dalam diriku. Meskipun luka lama masih terasa, aku tidak lagi melihat Bram hanya sebagai mantan suami yang menyakitiku. Aku mulai melihatnya sebagai seorang pria yang sedang berjuang, yang telah membuat kesalahan besar dan kini harus menanggung akibatnya. Di kantor, sikapku terhadap Bram mulai sedikit melunak. Aku tidak lagi menghindarinya secara terang-terangan. Jika kami berpapasan, aku akan memberikan sapaan yang lebih ramah, meskipun tetap formal. Bram tampak terkejut dengan perubahan sikapku, namun ia menanggapinya dengan sopan dan penuh rasa terima kasih. Interaksi kami masih terbatas pada hal-hal pekerjaan, namun ada sedikit kehangatan yang mulai terasa. Suatu pagi, saat aku sedang terburu-buru dan tanpa sengaja menumpahkan kopi di mejaku, Bram dengan sigap datang membantu membersihkannya. Ia melakukannya tanpa banyak bicara, namun gerakannya cekatan dan penuh perhatian. "Terima kasih, Mas Bram," ucapku tulus setelah ia selesai. "Sama-sama, Bu Divani," jawabnya dengan senyum tipis yang membuat wajahnya terlihat sedikit lebih cerah. Aku juga mulai memperhatikan Bram lebih seksama saat ia bekerja. Ia melakukan tugas-tugasnya dengan tekun dan bertanggung jawab. Ia selalu datang tepat waktu dan tidak pernah mengeluh. Beberapa staf lain juga mulai memberikan komentar positif tentang kinerjanya. Namun, di balik sikapku yang mulai melunak, ada pertanyaan besar yang terus mengusik pikiranku. Mengapa Bram memilih untuk bekerja di sini? Apakah benar hanya karena ia membutuhkan pekerjaan? Atau ada motif lain yang ia sembunyikan? Aku tidak bisa melupakan kata-katanya tentang ingin menebus kesalahan. Apa maksudnya dengan itu? Apakah ia berharap bisa kembali padaku suatu hari nanti? Pikiran itu membuatku tidak nyaman. Aku sudah membangun kembali hidupku, dan aku tidak ingin masa lalu kembali menghantuiku. Suatu siang, Maya datang berkunjung ke kantorku saat jam makan siang. Aku menceritakan tentang pertemuanku dengan Bram di kedai kopi dan perubahan sikapku di kantor. "Div, hati-hati," kata Maya dengan nada memperingatkan. "Jangan sampai kamu luluh hanya karena dia terlihat menyedihkan. Ingat, dia yang meninggalkanmu dulu." "Aku tahu, Mei," jawabku. "Aku tidak bodoh. Aku hanya mencoba untuk bersikap manusiawi. Dia bekerja di sini,
di bawahku secara profesional. Aku tidak ingin menciptakan suasana yang tidak kondusif di kantor hanya karena masa lalu kami. Tapi apa maksudnya dengan menebus kesalahan? Itu terdengar mencurigakan, ujar Maya dengan tatapan menyelidik. Aku menghela napas. Itulah yang membuatku bingung. Mei, aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Aku hanya berharap ia tidak memiliki harapan yang salah. Beberapa hari kemudian, aku menerima email dari Pak Ridwan yang memberitahukan bahwa akan ada acara gathering kantor di akhir pekan. Semua karyawan diharapkan hadir untuk mempererat tali persaudaraan. Aku merasa sedikit tidak nyaman dengan acara ini. Bertemu Bram di luar suasana kantor yang formal pasti akan berbeda. Saat acara gathering tiba, aku berusaha untuk menjaga jarak dari Bram. Namun, takdir seolah mempermainkanku. Aku melihatnya sedang duduk sendirian di sudut taman, tampak murung. Aku merasa ragu, namun akhirnya aku memutuskan untuk menghampirinya. Mas Bram, Anda tidak bergabung dengan yang lain? Tanyaku dengan nada lembut. Bram terkejut melihatku. Ia berdiri dan tampak salah tingkah. Oh, Bu Divani. Saya hanya sedang menikmati udara segar. Anda terlihat tidak sedang menikmati, kataku jujur. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Bram terdiam sejenak, lalu menghela napas. Sejujurnya, Bu, saya merasa sedikit canggung berada di sini. Saya tahu banyak yang tahu tentang masa lalu kita. Saya mengerti, jawabku. Tapi semua orang di sini profesional. Saya harap Anda tidak merasa tidak nyaman. Terima kasih, Bu, atas pengertiannya, kata Bram dengan nada tulus. Kami terdiam lagi beberapa saat. Aku merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ia tampak ragu. Bu Divani, akhirnya Bram membuka suara, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentu, Mas Bram, jawabku. Apakah Anda sudah bahagia saat ini? Tanyanya dengan tatapan yang sulit kubaca. Pertanyaan itu membuatku terkejut. Aku tidak menyangka ia akan menanyakan hal pribadi seperti itu. Aku terdiam sejenak, menimbang jawabanku. Saya baik-baik saja, Mas Bram. Saya fokus pada karir dan menikmati hidup saya. Jawabku akhirnya, berusaha memberikan jawaban yang jujur namun tidak terlalu terbuka. Bram mengangguk pelan, tampak sedikit kecewa dengan jawabanku. Saya senang mendengarnya, Bu. Setelah itu, kami berdua terdiam lagi. Suasana kembali menjadi canggung. Aku merasa percakapan ini sudah terlalu jauh ke ranah pribadi. Saya rasa saya harus kembali ke dalam, Mas Bram, kataku akhirnya, mengakhiri percakapan. Selamat menikmati acaranya. Aku meninggalkan Bram sendiri di taman dengan banyak pertanyaan yang kembali berkecamuk di benakku. Apa maksud dari pertanyaannya? Apakah ia masih memiliki harapan padaku? Dan bagaimana aku harus menanggapi semua ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman? Sikap Bram yang melunak dan pertanyaan-pertanyaannya yang mengusik membuatku semakin waspada. Aku tidak ingin terjebak dalam drama masa lalu yang sudah seharusnya menjadi pelajaran. Setelah percakapan singkat di acara gathering kantor, aku semakin berhati-hati dalam berinteraksi dengan Bram. Aku berusaha untuk tetap profesional dan sopan. Namun aku menjaga jarak emosional yang lebih tegas. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu atau membuka kembali luka lama. Namun, kenyataannya, kehadiran Bram di kantor mulai merembes ke dalam kehidupanku di luar jam kerja. Aku mendapati diriku lebih sering memikirkannya, menganalisis setiap interaksi kami, dan bertanya-tanya tentang motifnya. Aku bahkan beberapa kali memimpikannya. Mimpi-mimpi yang bercampur antara kenangan manis masa lalu dan rasa sakit pengkhianatan. Aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku dengan lebih fokus pada pekerjaanku dan menghabiskan waktu bersama teman-temanku. Aku mulai berkencan lagi dengan seorang pria bernama Rian, seorang desainer grafis yang kukenal melalui seorang teman. Rian adalah sosok yang menyenangkan, perhatian, dan tidak memiliki kaitan dengan masa laluku.
Aku berharap kehadirannya bisa membantu mengusir bayangan Bram dari pikiranku. Suatu malam, saat aku sedang makan malam romantis dengan Rian di sebuah restoran yang nyaman, aku tanpa sengaja melihat Bram. Ia sedang duduk sendirian di sudut restoran yang sama, mengenakan pakaian kasual yang tampak sederhana. Ia terlihat sedang membaca buku sambil sesekali menyesap minuman. Jantungku berdebar kencang. Aku segera mengalihkan pandanganku, berharap Bram tidak melihatku. Namun, seolah ada daya tarik magnet yang kuat, mataku kembali tertuju padanya beberapa kali selama makan malam. Ia tampak begitu berbeda di luar seragam kantornya. Ada kesedihan yang terpancar dari sorot matanya, dan kesendiriannya terasa begitu nyata. Aku merasa tidak nyaman dan kehilangan fokus pada percakapanku dengan Rian. Kehadiran Bram di tempat yang sama membuatku gelisah. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ia memang sering datang ke restoran ini? Pikiran itu menggangguku sepanjang malam. Setelah mengantar Rian pulang, aku tidak bisa langsung tidur. Bayangan Bram di restoran itu terus berputar di benakku. Ada rasa kasihan yang kembali muncul, bercampur dengan sedikit rasa bersalah karena aku merasa tidak fokus saat bersama Rian. Keesokan harinya di kantor, aku berusaha bersikap biasa saja saat bertemu Bram. Ia menyapaku seperti biasa, dan aku menanggapinya dengan senyum tipis. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang kurasakan setelah melihatnya semalam. Beberapa hari kemudian, aku kembali melihat Bram di tempat yang tidak terduga. Aku sedang berbelanja di supermarket dekat rumahku saat jam makan siang. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang familiar sedang mendorong troli di lorong bahan makanan. Itu Bram, dengan wajah yang tampak lelah dan pucat. Ia hanya membeli beberapa bahan makanan pokok yang sederhana. Pertemuan kedua di luar kantor ini membuatku semakin bertanya-tanya. Apakah ini hanya serangkaian kebetulan yang aneh? Atau memang ada sesuatu yang sedang terjadi pada Bram? Aku merasa ada semacam firasat buruk yang mulai menghantuiku. Aku menceritakan kedua pertemuan tidak sengaja ini kepada Maya. Ia tampak khawatir. "Div, ini mulai terlihat aneh. Apa mungkin dia sengaja mengikutimu?" tanya Maya dengan nada cemas. "Aku tidak tahu, Mei," jawabku jujur. "Rasanya tidak mungkin. Tapi, 2 kali bertemu di tempat yang berbeda dalam waktu singkat ini memang agak mencurigakan." Aku mulai merasa tidak tenang. Aku jadi lebih waspada dengan sekelilingku. Setiap kali keluar rumah atau makan di luar, aku selalu tanpa sadar mencari keberadaan Bram. Suatu malam, saat aku sedang menikmati waktu santai di balkon apartemenku sambil membaca buku, aku melihat sosok yang berdiri di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang remang-remang. Sosok itu tampak familiar. Setelah memperhatikannya lebih seksama, aku menyadari itu adalah Bram. Ia berdiri di sana, menatap ke arah apartemenku. Aku terkejut dan ketakutan. Aku segera masuk ke dalam dan mengunci pintu balkon. Jantungku berdebar kencang. Apa yang sedang ia lakukan di sana? Mengapa ia mengawasiku? Rasa curiga dan ketidaknyamanan yang selama ini kurasakan kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Aku menelepon Maya dengan suara bergetar. Aku menceritakan apa yang baru saja kulihat. Maya langsung panik dan menyuruhku untuk berhati-hati. Ia menyarankan agar aku melaporkan kejadian ini ke keamanan kompleks apartemenku. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Bram yang berdiri di bawah lampu jalan terus menghantuiku. Aku merasa privasiku telah dilanggar. Pertanyaan tentang motifnya semakin mendesak. Apakah ia benar-benar hanya ingin menebus kesalahan? Atau ada obsesi tersembunyi di baliknya? Ketakutan mulai mencengkeram hatiku. Aku merasa kehidupan baruku yang tenang dan damai kini terancam oleh kehadiran masa lalu yang kelam. Setelah melihat Bram berdiri di bawah lampu jalan dan menatap apartemenku, rasa takut yang dingin mencengkeram hatiku. Aku tidak bisa lagi menganggap pertemuan-pertemuan sebelumnya sebagai kebetulan belaka. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku merasa keselamatanku terancam. Dengan tangan gemetar,
Aku menghubungi keamanan kompleks apartemenku. Aku menceritakan tentang sosok pria yang berdiri di seberang jalan dan mengawasi unitku. Aku tidak menyebutkan nama Bram secara langsung, hanya ciri-ciri fisiknya. Petugas keamanan berjanji akan melakukan patroli lebih sering di sekitar area apartemenku. Namun, rasa aman itu tidak bertahan lama. Setiap suara di luar apartemenku membuatku berjengit. Aku terus mengintip dari balik gorden, memastikan tidak ada bayangan mencurigakan di bawah lampu jalan. Malam itu terasa sangat panjang dan penuh kecemasan. Keesokan harinya di kantor, aku berusaha untuk tetap tenang dan profesional, meskipun hatiku dipenuhi ketakutan. Aku menghindari kontak mata dengan Bram dan berusaha untuk tidak berada di ruangan yang sama dengannya terlalu lama. Sikap dingin dan menjaga jarakku kali ini sangat berbeda dari sikap melunakku beberapa hari sebelumnya. Bram tampak bingung dengan perubahan sikapku. Ia beberapa kali mencoba untuk berbicara denganku, namun aku selalu menghindar dengan alasan pekerjaan yang mendesak. Aku tidak siap untuk menghadapi konfrontasi dengannya di kantor. Saat jam makan siang, Maya datang menemuiku di ruanganku. Ia sangat khawatir dengan apa yang kuceritakan semalam. "Div, kamu harus berhati-hati. Ini bukan lagi sekadar kebetulan. Kamu harus melaporkannya ke polisi," desak Maya dengan nada cemas. "Aku takut, Mei," jawabku lirih. "Aku tidak punya bukti yang kuat. Aku hanya melihatnya berdiri di sana. Bagaimana kalau dia menyangkalnya? Tapi kamu merasa tidak aman, Div. Itu yang paling penting. Polisi bisa menyelidikinya. Atau setidaknya, mereka bisa memberikan peringatan padanya," kata Maya dengan tegas. Setelah banyak pertimbangan dan dengan dukungan Maya, aku akhirnya memutuskan untuk mengikuti sarannya. Sore itu, setelah jam kerja, aku pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadian yang kualami. Aku menceritakan tentang pertemuan-pertemuan aneh di luar kantor dan tentang sosok yang mengawasi apartemenku semalam. Aku juga menyebutkan bahwa pria tersebut adalah mantan suamiku yang kini bekerja di perusahaan yang sama denganku. Polisi mendengarkanku dengan saksama dan mencatat laporanku. Mereka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan meningkatkan patroli di sekitar apartemenku. Mereka juga menyarankan agar aku memasang kamera pengawas di depan unitku sebagai tindakan pencegahan. Malam itu, aku tidur di apartemen Maya karena aku merasa terlalu takut untuk tinggal sendirian. Rasa takut dan cemas terus menghantuiku. Aku tidak menyangka bahwa kehadiran Bram dalam hidupku akan berkembang menjadi situasi yang begitu menakutkan. Keesokan harinya di kantor, aku merasa sedikit lebih tenang karena sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Aku berusaha untuk bersikap biasa saja. Namun aku tetap waspada terhadap setiap gerak-gerik Bram. Saat aku sedang berada di ruanganku, tiba-tiba telepon di mejaku berdering. Itu panggilan dari resepsionis. "Bu Divani, ada tamu untuk Anda di lobi," katanya namanya Bramantio. Jantungku langsung berdebar kencang. Apa yang ia inginkan? Mengapa ia datang menemuiku di lobi? Aku merasa sangat tidak nyaman. "Katakan saja saya sedang tidak bisa menerima tamu," jawabku dengan nada tegas. "Baik, Bu," jawab resepsionis. Namun, beberapa menit kemudian, teleponku kembali berdering. "Itu Pak Ridwan." "Divani, bisa kamu turun ke lobi sebentar? Ada Mas Bram di sini. Sepertinya ada hal penting yang ingin ia sampaikan." Aku merasa terpojok. Aku tidak bisa menolak permintaan atasan. Dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan cemas, aku berjalan menuju lobi. Dari kejauhan, aku melihat Bram berdiri di dekat meja resepsionis. Ia tampak gelisah dan terus melihat ke arah pintu lift. Ketika ia melihatku datang, ia segera menghampiriku. "Bu Divani, saya mohon maaf mengganggu Anda. Tapi ini penting," kata Bram dengan nada cemas dan tergesa-gesa. "Ada apa, Mas Bram?" tanyaku dengan suara dingin, berusaha menjaga jarak. Saya mendapat kabar buruk," lanjut Bram dengan wajah pucat.
Risa, dia kecelakaan parah semalam. Aku terkejut mendengar berita itu. Meskipun aku tidak menyukai Risa, mendengar kabar buruk seperti ini tetap membuatku merasa tidak enak. Bagaimana keadaannya? Tanyaku meskipun dengan nada yang masih dingin. Kritis, Bu. Dia dirawat di rumah sakit. Saya mohon izin untuk tidak masuk kerja hari ini. Saya ingin menjenguknya, pinta Bram dengan tatapan memelas. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi ini. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada Bram. Di sisi lain, aku masih merasa takut dan curiga dengan tindakannya semalam. Baik, Mas Bram, jawabku akhirnya dengan nada yang lebih lembut. Anda boleh tidak masuk kerja hari ini. Semoga Risa lekas sembuh. Bram tampak lega mendengar jawabanku. Terima kasih banyak, Bu Divani. Ia kemudian bergegas keluar dari lobi. Setelah Bram pergi, aku kembali ke ruanganku dengan pikiran yang berkecamuk. Apakah kabar tentang kecelakaan Risa ini benar? Ataukah ini hanya taktik Bram untuk mendapatkan perhatianku dan menutupi tindakannya semalam? Rasa curiga masih kuat menyelimuti hatiku. Namun, di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ia benar-benar sedang menghadapi situasi yang sulit. Klimaks dari ketakutanku dan kebingunganku telah tercapai. Aku merasa terjebak di antara rasa curiga dan rasa iba, tanpa tahu mana yang harus kupercaya. Setelah Bram pergi dengan tergesa-gesa, aku tidak bisa menghilangkan rasa curiga yang menggerogoti hatiku. Kabar tentang kecelakaan Risa terasa begitu tiba-tiba, tepat setelah kejadian semalam di depan apartemenku. Apakah ini benar-benar sebuah kebetulan? Ataukah ini hanya drama lain yang Bram ciptakan? Aku memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan sedikit bantuan dari Maya, yang memiliki koneksi di beberapa rumah sakit, aku mencoba mencari informasi tentang pasien kecelakaan bernama Risa yang masuk semalam. Setelah beberapa jam mencari, kami akhirnya menemukan catatan tentang seorang wanita bernama Risa yang dirawat di sebuah rumah sakit dengan luka parah akibat kecelakaan lalu lintas. Kabar itu membuatku terkejut dan merasa bersalah karena telah mencurigai Bram. Ternyata, apa yang ia katakan adalah benar. Risa memang mengalami kecelakaan. Meskipun aku tidak menyukainya, mendengar tentang penderitaannya membuatku merasa tidak enak. Keesokan harinya, Bram tidak masuk kerja. Aku tidak menghubunginya, memberikan ruang baginya untuk menghadapi situasi sulit ini. Suasana di kantor terasa sedikit berbeda tanpa kehadirannya. Beberapa staf yang mengetahui tentang kepergiannya berbisik-bisik dengan nada prihatin. Pada hari berikutnya, Bram kembali bekerja. Penampilannya terlihat lebih lesu dan matanya merah seperti kurang tidur. Ia menyapaku dengan lirih dan langsung menuju ke area kerjanya tanpa banyak bicara. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Ada aura kesedihan yang jelas terpancar dari dirinya. Aku merasa sedikit iba. Namun aku juga masih merasa canggung setelah kejadian di depan apartemenku. Siang itu, Pak Ridwan memanggilku ke ruangannya. Divani, saya ingin bicara sedikit tentang Bram, kata Pak Ridwan dengan nada serius. Aku merasa gugup. Apakah Pak Ridwan tahu tentang kejadian di luar kantor? Saya tahu tentang situasi yang sedang ia hadapi dengan mantan istrinya, lanjut Pak Ridwan. Saya memberikan izin cuti beberapa hari jika memang dibutuhkan. Menurut kamu, bagaimana kinerjanya selama ini? Aku menghela napas lega. Ternyata Pak Ridwan hanya mengetahui tentang masalah Risa. Menurut saya, Mas Bram bekerja dengan baik, Pak. Ia tekun dan bertanggung jawab. Jawabku jujur. Saya juga melihat itu, kata Pak Ridwan sambil mengangguk. Saya harap kita bisa memberikan dukungan moral kepadanya dalam situasi sulit ini. Setelah keluar dari ruangan Pak Ridwan, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Bram lagi. Aku ingin menyampaikan rasa simpati atas apa yang terjadi pada Risa, meskipun masa lalu kami penuh dengan luka. Saat jam istirahat, aku melihat Bram sedang duduk sendirian di pantry sambil menyesap kopi. Aku memberanikan diri menghampirinya.
Mas Bram, sapaku dengan nada lembut. Bram mendongak, tampak terkejut melihatku. Bu Divani? Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Risa, kataku tulus. Saya harap ia segera pulih. Bram menunduk, memainkan cangkir kopinya. Terima kasih, Bu. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanyaku hati-hati. Masih kritis, Bu. Dokter belum bisa memberikan kepastian. Jawab Bram dengan suara lirih yang penuh keputusasaan. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus berkata apa lagi. Suasana kembali menjadi canggung. Mas Bram, aku melanjutkan setelah beberapa saat, tentang malam itu di depan apartemen saya. Bram langsung mendongak. Tatapannya penuh penyesalan dan ketakutan. Bu Divani, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda. Saya hanya sedang tidak bisa berpikir jernih saat itu. Saya sedang sangat tertekan dengan kondisi Risa. Saya tahu itu tidak membenarkan tindakan saya. Saya sungguh menyesal. Air mata mulai menggenang di mata Bram. Aku bisa merasakan keputusasaannya. Saya hanya ingin melihat apakah Anda baik-baik saja. Lanjutnya dengan suara bergetar. Saya tahu saya tidak punya hak untuk itu setelah semua yang saya lakukan. Tapi, saya masih peduli. Aku menatap Bram dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa marah dan takut yang masih tersisa. Namun ada juga sedikit rasa iba melihat kondisinya yang begitu terpuruk. Mas Bram, kataku akhirnya dengan nada yang lebih tenang, saya menghargai kejujuran Anda. Tapi tolong, jangan lakukan itu lagi. Saya merasa tidak nyaman. Saya janji, Bu. Itu tidak akan terulang lagi. Jawab Bram dengan sungguh-sungguh. Saya akan menjaga jarak dan bersikap profesional di kantor. Setelah percakapan itu, suasana di antara kami sedikit mereda. Aku masih merasa waspada. Namun aku mulai melihat Bram bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai seorang pria yang sedang menghadapi cobaan berat. Resolusi dari konflik yang menakutkan ini mulai menunjukkan titik terang, meskipun masih ada ketidakpastian tentang masa depan. Hari-hari berikutnya di kantor terasa lebih tenang. Bram menepati janjinya untuk menjaga jarak dan bersikap profesional. Interaksi kami kembali terbatas pada urusan pekerjaan, dan ia tidak lagi mencoba untuk memulai percakapan pribadi. Aku merasa sedikit lebih aman, meskipun kewaspadaan tetap ada. Kabar tentang kondisi Risa menjadi topik pembicaraan di antara beberapa karyawan yang mengetahuinya. Bram terlihat semakin murung dari hari ke hari. Ia seringkali terlihat melamun dan tidak fokus pada pekerjaannya. Pak Ridwan memberikan kelonggaran kepadanya, membiarkannya mengambil cuti jika dibutuhkan. Namun, Bram tetap memilih untuk bekerja, seolah mencari pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Suatu sore, aku tidak sengaja berpapasan dengan Bram di dekat ruang fotokopi. Matanya terlihat sembab, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia tampak baru saja selesai berbicara di telepon. Bu Divani, sapanya lirih, suaranya serak. Aku mengangguk pelan. Mas Bram, bagaimana kabar Risa? Tanyaku dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Bram menghela napas panjang. Masih sama, Bu. Kritis. Dokter bilang peluangnya sangat tipis. Aku merasakan sedikit nyeri di hatiku mendengar keputusasaan dalam suaranya. Meskipun Risa pernah menjadi penyebab sakit hatiku, membayangkan seseorang berada di ambang kematian tetaplah mengerikan. Saya turut prihatin, Mas Bram, ucapku tulus. Bram menunduk, air mata tampak berlinang di pelupuk matanya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Saya merasa bersalah. Mungkin ini karma atas apa yang telah saya lakukan dulu. Aku terdiam sejenak. Kata-kata Bram menyentuh sesuatu dalam diriku. Aku tahu betul bagaimana rasanya dihantui oleh rasa bersalah. Mas Bram, kataku pelan, jangan menyalahkan diri sendiri. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Anda perlu kuat untuk menghadapinya.
Bram mendongak, menatapku dengan tatapan penuh harap. Terima kasih, Bu Divani. Kata-kata Anda sangat berarti bagi saya. Sejak saat itu, ada perubahan yang lebih signifikan dalam interaksiku dengan Bram. Meskipun jarak profesional tetap kujaga, aku tidak lagi bersikap dingin dan menghindarinya. Aku berusaha untuk bersikap suportif sebagai seorang rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Risa meninggal dunia. Suasana di kantor terasa suram. Pak Ridwan memberikan izin cuti tanpa batas kepada Bram. Beberapa karyawan menyampaikan belasungkawa kepadanya. Aku pun mengirimkan pesan singkat yang berisi ucapan duka cita yang tulus. Bram tidak masuk kerja selama seminggu. Ketika ia kembali, penampilannya sangat berbeda. Ia terlihat lebih kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Tidak ada lagi keputusasaan yang mendalam seperti sebelumnya. Ada semacam ketenangan yang menyelimuti dirinya. Meskipun kesedihan masih jelas terlihat. Ia menyapaku dengan anggukan singkat saat kami berpapasan. Tidak ada percakapan yang terjadi. Namun aku bisa merasakan ada semacam pengakuan dan pemahaman di antara kami. Beberapa minggu berlalu. Bram kembali bekerja seperti biasa, menjalankan tugas-tugasnya dengan tekun. Ia masih menjaga jarak profesional denganku, namun sesekali kami bertukar senyum tipis. Kehadirannya di kantor tidak lagi terasa mengancam atau menimbulkan kecanggungan yang berlebihan. Aku mulai menyadari bahwa Bram benar-benar sedang berusaha untuk berubah. Ia tidak lagi terlihat angkuh atau sombong seperti dulu. Kehilangan Risa dan menghadapi masa-masa sulit membuatnya menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan mungkin lebih menghargai orang lain. Meskipun aku belum bisa sepenuhnya melupakan masa lalu, aku mulai membuka diri pada kemungkinan untuk memaafkan. Bukan untuk kembali padanya, tapi untuk diriku sendiri. Memendam amarah dan dendam hanya akan membebani diriku. Suatu sore, saat aku sedang membereskan mejaku untuk pulang, Bram menghampiriku. Bu Divani, sapanya dengan nada yang lebih tenang dan mantap dari sebelumnya. Aku mendongak. Ya, Mas Bram. Saya ingin mengucapkan terima kasih, katanya dengan tatapan tulus. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda selama ini. Saya tahu saya tidak pantas mendapatkannya setelah semua yang terjadi. Tapi, kata-kata Anda dan sikap Anda membantu saya melewati masa-masa sulit. Aku tersenyum tipis. Sama-sama, Mas Bram. Kita semua pernah mengalami masa sulit. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Bram mengangguk pelan. Saya akan selalu mengingat kebaikan Anda, Bu. Dan saya akan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Percakapan singkat itu terasa seperti penutup dari babak yang penuh dengan ketegangan dan emosi. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, masa depan masih terbuka untuk kemungkinan yang baru. Resolusi dari konflik utama telah tercapai, bukan dengan konfrontasi yang dramatis, melainkan dengan penerimaan dan sedikit pengampunan. Bulan-bulan berlalu setelah kepergian Risa. Kehidupan di kantor kembali berjalan normal. Meskipun kehadiran Bram sebagai OB tetap menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Namun, dinamika di antara kami telah berubah secara signifikan. Tidak ada lagi kecanggungan yang kaku atau tatapan penuh curiga. Kami berinteraksi seperlunya, dengan rasa hormat dan sedikit kehangatan yang tumbuh dari pengalaman pahit yang kami lalui. Aku seringkali melihat Bram bekerja dengan tekun, melakukan tugas-tugasnya tanpa keluhan. Ada ketenangan dalam dirinya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia tampak lebih fokus pada pekerjaannya dan lebih menghargai setiap interaksi dengan rekan kerja. Beberapa kali, saat kami tidak sengaja bertemu di luar kantor, kami akan bertukar senyum dan anggukan singkat. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang kelam di antara kami. Aku sendiri merasa lebih damai. Proses menghadapi Bram setiap hari, melihat kejatuhannya, dan kemudian menyaksikan usahanya untuk bangkit kembali,
telah memberikanku perspektif baru tentang kehidupan dan pengampunan. Aku menyadari bahwa memendam amarah dan dendam hanya akan merugikan diriku sendiri. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah membentukku menjadi diriku yang sekarang. Hubunganku dengan Ryan terus berlanjut. Kehadirannya yang stabil dan positif membantuku untuk semakin fokus pada masa depan. Ia tidak pernah mempertanyakan tentang Bram atau masa laluku, tetapi selalu ada untuk memberikan dukungan dan kebahagiaan. Bersamanya, aku merasa aman dan dicintai. Suatu sore, saat aku sedang menikmati kopi di balkon apartemenku, aku melihat Bram sedang menyapu halaman di bawah. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memberikan senyum yang tulus dan tanpa beban. Aku membalas senyumnya. Di saat itu, aku merasakan ada semacam penutupan dalam hatiku. Bukan berarti aku melupakan rasa sakit yang pernah ia torehkan, tetapi aku telah berhasil melepaskan belenggu emosi negatif yang selama ini mengikatku. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari Pak Ridwan bahwa Bram mengajukan pengunduran diri. Ia mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah firma arsitektur kecil yang sedang berkembang. Aku merasa sedikit terkejut, namun juga bahagia untuknya. Ia akhirnya kembali ke bidang yang menjadi keahliannya. Pada hari terakhirnya bekerja, Bram menghampiriku di ruanganku. "Bu Divani," sapanya dengan nada hormat. "Mas Bram," jawabku sambil tersenyum. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi," katanya. "Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan atas semua kebaikan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan masa-masa di sini. Ini adalah pelajaran berharga bagi saya. Saya senang Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, Mas Bram," kataku tulus. "Semoga sukses di tempat yang baru." Bram mengangguk. "Terima kasih, Bu. Saya harap Anda bahagia selalu." "Kamu juga, Mas Bram," jawabku. Setelah Bram pergi, aku duduk terdiam di kursiku. Kehadirannya dalam hidupku selama beberapa bulan terakhir telah menjadi babak yang penuh dengan kejutan, ketegangan, dan akhirnya, sebuah resolusi yang tak terduga. Aku belajar tentang kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan, tentang pentingnya pengampunan, dan tentang bagaimana masa lalu, meskipun menyakitkan, bisa menjadi batu loncatan untuk masa depan yang lebih baik. Aku melihat keluar jendela, ke arah matahari yang mulai terbenam. Senja kali ini tidak lagi mengingatkanku pada pengkhianatan di ruang tamu. Aroma melati yang sesekali tercium dari taman di bawah apartemenku kini terasa lebih netral, hanya sebuah wewangian biasa. Luka lama itu masih ada, seperti bekas jahitan di kulit, namun tidak lagi terasa nyeri. Aku telah belajar untuk hidup berdampingan dengannya, menjadikannya bagian dari cerita hidupku yang lebih besar. Dengan hati yang lebih ringan, aku meraih tas kerjaku dan bersiap untuk pulang. Lembaran baru telah terbuka, bukan karena masa lalu dilupakan, tetapi karena telah diterima dan dilepaskan. Masa depan terbentang di hadapanku, penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang menanti. Aku siap untuk menulis bab-bab selanjutnya dalam hidupku, tanpa lagi dihantui oleh bayangan masa lalu. Pertemuan koordinasi proyek desain interior kantor baru antara Eglam dan arsitek kreasi menjadi babak baru yang tak terduga dalam hidupku. Duduk satu ruangan dengan Bram, membahas konsep desain dan bertukar ide, terasa surreal. Namun, aku bertekad untuk bersikap profesional, demi kelancaran proyek dan juga demi diriku sendiri. Awalnya, suasana di antara kami memang canggung. Tatapan mata yang bertemu sekilas menyimpan jejak masa lalu. Namun, seiring berjalannya waktu dan fokus pada pekerjaan, kecanggungan itu perlahan memudar. Bram bersikap sangat profesional, bahkan cenderung formal. Ia mempresentasikan ide-idenya dengan jelas dan terbuka terhadap masukan dari tim Eglam. Aku pun berusaha untuk memberikan kontribusi yang objektif, menilai gagasannya berdasarkan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Kami bertemu secara rutin, baik di kantor arsitek kreasi maupun di Eglam. Selama pertemuan,
Kami berdua berhasil menjaga jarak emosional. Komunikasi kami terfokus pada detail proyek, tenggat waktu, dan solusi atas berbagai tantangan desain. Aku menyadari bahwa Bram telah banyak berubah. Ia tampak lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih fokus pada pekerjaannya. Ambisi dan kesombongan yang dulu kulihat seolah telah terkikis oleh kerasnya kehidupan. Anita, yang menjadi penghubung utama dari pihak arsitek kreasi, sesekali mencuri pandang ke arahku dengan senyum penuh arti. Namun, aku hanya membalasnya dengan senyum tipis. Aku tidak ingin ada drama atau spekulasi tentang hubunganku dengan Bram. Fokusku adalah menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa bekerja bersama Bram dalam konteks profesional ini justru memberikan semacam penutupan yang tak terduga. Aku melihatnya bukan lagi sebagai sosok yang menyakiti hatiku di masa lalu, tetapi sebagai seorang profesional yang sedang berusaha membangun kembali karirnya. Tidak ada lagi rasa marah atau dendam yang menggerogoti. Yang ada hanyalah pengakuan atas perjalanan hidup yang berbeda yang pernah kami bagi. Proyek desain interior kantor baru berjalan dengan lancar. Tim dari Eglam dan arsitek kreasi bekerja sama dengan baik, menghasilkan desain yang inovatif dan sesuai dengan harapan. Selama proses kolaborasi ini, aku dan Bram beberapa kali terlibat dalam diskusi yang lebih intens mengenai detail desain. Dalam momen-momen itu, aku melihat sekilas Bram yang dulu arsitek yang berbakat dan penuh ide. Namun, kali ini, ia tampak lebih rendah hati dan lebih menghargai pendapat orang lain. Hingga akhirnya, proyek desain interior kantor baru selesai dengan sukses. Acara peresmian kantor baru diadakan dengan meriah, dan semua orang memuji desain yang modern dan nyaman. Selama acara tersebut, aku dan Bram tidak banyak berinteraksi secara pribadi. Kami hanya bertukar senyum singkat dari kejauhan. Sebuah tanda pengakuan atas kerjasama yang telah kami lakukan. Beberapa minggu setelah peresmian, aku menerima email pribadi dari Bram. Pesan itu singkat namun bermakna. Divani, terima kasih atas profesionalismenya selama proyek ini. Saya menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda kembali, meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya harap Anda bahagia selalu. Aku membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Tidak ada lagi gejolak emosi seperti dulu. Aku membalas pesannya dengan singkat namun tulus. Sama-sama, Bram. Semoga sukses selalu dalam kariermu. Setelah mengirim balasan itu, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Babak tentang Bram dalam hidupku akhirnya benar-benar tertutup. Pertemuan kembali kami dalam konteks profesional ini memberikan kesempatan untuk melihat satu sama lain dari perspektif yang baru, tanpa dibayangi oleh luka masa lalu. Aku telah belajar untuk memaafkan, bukan untuknya, tetapi untuk kedamaian diriku sendiri. Aku kini sepenuhnya fokus pada masa depanku bersama Rian, membangun hubungan yang didasari oleh saling pengertian dan cinta yang tulus. Masa lalu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupku, namun ia tidak lagi mendefinisikan siapa aku. Aku telah menulis akhir dari babak yang menyakitkan itu, dan kini siap untuk membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan.